Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat agrotanama dan sahabat pengangguran. Salam pertanian ya, dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat saja teman-teman di rumah. Baik, saat ini kita sudah berada di kebun anggur Mekarsari Jeroan ya Pak ya? Jeronan, Mekarsari Jeronan ya Pak. Di tempatnya Pak Sukardi ya. Tempatnya di daerah mana Pak ini Pak? Daerah Brosot. Brosot ya Pak ya? Brosot Galur ya Pak ya? Galur Kulon Progo. Saya sering lewat sini tapi nggak tahu ternyata ada pekebun anggur di sini ya, yang hobi anggur. Nah, nanti teman-teman yang dari Brosot, dari Kulon Progo bisa komen di bawah video ini ya. Nanti silahkan bisa absen yang teman-teman dari Kulon Progo nanti. Baik, selamat siang ini Pak Sukardi. Ya, selamat siang. Sehat-sehat ya? Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat selalu sekeluarga. Alhamdulillah luar biasa. Jadi Kak, saya di sini tuh senangnya Pak Sukardi itu selalu hangat. Selalu gembira gitu ya Pak. Ya selalu gembira, rileks, karena ya pengangguran itu ya selalu bahagia ya Pak ya. Pengangguran selalu bahagia. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak ini Pak. Kok bisa tertarik dengan anggur itu gimana nih ceritanya begitu? Ya, awal mula itu saya menjual tanaman hias. Oh, menjual tanaman hias. Ya, menjual tanaman hias dan inspirasi demi inspirasi atas terlalu panas. Nah, daripada saya tutup dengan paranet atau apa, itu saya kira mubazir. Terus saya tanami anggur. Oh, tanami anggur gitu ya, betul. Anggur setelah berbuah ternyata menarik perhatian orang banyak. Oh, betul anggur. Gimana nggak menarik perhatian nih buahnya kayak gini gitu ya Pak ya. Ada merah, ada kuning, hijau dan lain sebagainya. Kalau di sini ada berapa varietas Pak yang dikembangkan? Saya mengembangkan untuk sementara ini saya mendapatkan sudah 95 jenis anggur impor. 95 jenis anggur impor. Wow, ngeri. Dengan lahan berapa ini Pak? Saya lahannya kurang lebih hanya 400-500 meter saja. 400 meter di halaman rumah ada 95 jenis. Ngeri nih. Ternyata di sini gudangnya jenis anggur ada di sini ya. 95 jenis ya. Ada apa aja ini Pak? Kalau disebutkan mungkin lupa ya Pak ya? Ya nggak lupa, terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi yang saya spesialkan itu yang saya review yang sudah bisa berbuah. Ya, betul. Yang mungkin berbuah, untuk pemula-pemula itu Angelica, ya, betul. Minel, New Baikonur, terus Diamond Rombik. Nah, ada yang Sping. Oh, Sping juga ada ya Pak ya? Tapi kebetulan nggak ada buahnya tadi ya? Nah, buahnya sudah dipotong tamu yang kemarin. Iya. Di sini tuh buahnya tamu, setiap hari ada tamu dan buahnya anggur gitu ya Pak ya? Motong sendiri. Dan di sini tuh Pak Sukardi juga jarang jual buahnya ya Pak ya? Belum, bukan jarang. Oh, belum. Memang belum menjual belum. Buahnya, karena buahnya ya untuk subuhan atau gimana nih? Untuk inspirasi saya yang belum menanam biar merasakan buahnya. Oh, begitu. Nah, mungkin dengan merasakan buahnya atau keunikan di lahan seperti tempat sempit seperti ini, inspirasi orang bisa keluar. Oh, benar. Jadi rumah sempit pun bisa ditanami anggur ya Pak sebenarnya? Bisa. Oh, begitu. Contohnya sekarang ini dulu bekas dapur. Oh, ini bekas dapur ya Pak? Karena saya minat dengan anggur, saya buka, saya tanami anggur. Nah, alhamdulillah sekarang jadi ruang tamu. Jadi ruang tamu untuk menerima tamu gitu ya. Tamu di sini ya. Di bawah pohon anggur. Di bawah pohon anggur. Jadi kalau di sini teman-teman kalau datang ke sini ya di kebun Mekarsari Jeronan ya. Jadi nanti bisa benar-benar lihat pohon anggur yang memang benar-benar berbuah ya Pak ya. Berbuah. Dan bisa dicicipi secara langsung. Berbagai macam jenis varietas. Dari 95 jenis tadi Pak. Untuk yang direkomendasikan untuk ditanam bagi para pemula atau para penghobi baru yang memang benar-benar genjah, itu jenis apa saja? Ya, sebenarnya ada sekitar 20 jenis yang genjah, mudah dibuahkan. 20 jenis yang mudah dibuahkan. Tapi untuk review buah dan rasa buah memang kebanyakan orang menanam Angelica. Angelica. Nah, yang ini Angelica ini karena ini yang standar
Nah, dari belum matang sebenarnya masih 70% kematangan ya. Tapi sudah manis. Orang merasakan bahwa buahnya enak. Oh iya betul betul. Tadi saya juga sempat merasakan enak. Jadi Manis. di sini buah yang Angelica ini saya belum pernah mematangkan 100%. Sudah habis ya Pak Sudah ya? habis. Diserang tamu-tamu dulu ya? Karena saya ambilkan satu, Kurang. suruh dicep. Wah oke sudah enak manis, silahkan dipotong sendiri. Potong sendiri. Dan itu gratis tuh ya Pak? Gratis. Masih gratis di sini ya? Memang saya anggarkan supaya yang belum menanam itu bisa merasakan. Jadi untuk memotivasi ya Pak ya sebenarnya kebunnya ini sebenarnya awalnya ya. Tapi mungkin ada keinginan nggak Pak untuk nanti ketika buahnya sudah banyak dijual per kilo dan lain sebagainya? Nah itu nanti langkah selanjutnya. Ini langkah selanjutnya. Jadi belum ya Pak? Masih Setelah konsumen itu semua puas, nah, betul. itu baru inspirasinya ke penjualan. Oh, betul betul betul. Nah untuk anggur itu sebenarnya perawatannya rumit nggak Pak? Mudah nggak sih sebenarnya? Mungkin bagi para teman-teman yang pengen terjun di dunia anggur ya ikut menjadi pengangguran itu mungkin bisa dijelaskan perawatannya seperti apa dan apakah itu UV itu harus dipasang atau tidak dipasang, boleh mungkin bisa dijelaskan. Awal mula kalau ingin ya kan tanaman anggur itu kita tidak terlalu merawat. Iya betul. Itu kita sediakan UV saja dulu. Oh UV, jadi agar kita perawatannya tidak ekstra gitu ya Pak ya, lebih mudah. Lebih mudah. Perawatannya karena kalau kena hujan ya kita menyedihkan ya Pak lihatnya ya Pak, daunnya habis, pohonnya ungkris-ungkrisan sampai mau mati gitu ya. Setelah itu ya kan perawatan kan meningkat. Iya betul, itu malah rekane ngirit malah ngorot. Ngorot. Ya. Rekane mau hemat tapi malah boros. Gitu kan. Nah ini bagi para pemula ya, bagi mau bertanam anggur, kalau bisa ya dipasangi UV. UV itu plastik gitu ya, plastik pertanian untuk melindungi dari hujan, dari serangan hama dan lain sebagainya. Karena ketika kita pakai UV akan menghemat biaya perawatannya itu sendiri ya Pak ya. Bahkan lebih dari kehematannya lebih dari 70%. Tuh hemat 70% ketika kita tidak menggunakan UV. Dan bagi para pemula biasanya menyerah menanam anggur karena di musim hujan nanti pohonnya tanam pohon awal loh belum tumbuh kok sudah pohonnya habis, kok sudah mau mati, mati beneran, akhirnya semangatnya pudar gitu ya Pak. Iya. Ya kalau mau lebih aman bagi pemula harus memasang namanya UV ya, plastik UV biar aman, plastik atap biar aman dan nanti terlihat indah, bisa digunakan untuk bersantai di bawahnya ya Pak. Ya. Masalah perawatan ataupun penanaman anggur itu sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Satu, kita menggunakan media yang kita buat sendiri itu sebenarnya tidak banyak. Pakainya apa aja Pak untuk media? Kalau Biar saya memakai yang sudah saya pakai ini, saya memakai satu tanah humus, tanah biasa. Tanah biasa, tanah subur gitulah Tanah ya Pak. subur. Kemudian Ya kan? Kemudian Dicampur. saya campur dengan sekam bakar. sekam bakar. Nah, kalau tanahnya terlalu pekat, Ya, kita campur 1:2. 1:2. Tanahnya 1, sekam sekamnya. bakarnya 2. Itu saja. Pakai ini nggak Pak? Pakai kotoran hewan nggak Pak? Nah, kalau kotoran hewan, misalkan kotoran kambing yang paling bagus, itu harus difermentasi. Oh, harus difermentasi. Jadi teman-teman jangan salah ya. Kemudian ada kambing baru bertelur nanti diambil. Nah, nanti mati. Jadi harus difermentasi dulu gitu kan. Ya. Jadi memang benar Pak, ini tadi lihat pohonnya sangat subur, kemudian daunnya bagus, buahnya juga bagus-bagus. Dan saya lihat di sini kan Pak Sukadi menggunakan metode pembuahannya menggunakan potes pucuk. Kenapa memilih potes pucuk ini Pak? Karena saya memilih potes pucuk. Nah, saya menginginkan setiap hari misalkan bisa panen. Bisa panen. Ya, Betul. setiap hari. Tuh. Setiap hari bisa panen ya karena potes pucuk keluar Nah, buah terus ya Pak keluar ya. buah terus. Karena yang datang sini banyak, tiap Banyak. hari ada. Jadi setiap hari orang ke sini bisa melihat buah. Dan itu mungkin menjadi strategi marketing juga ya Pak ya. Ya. Karena ketika nanti sudah ada buahnya, juga orang yang datang juga pasti tanya ini ada bibitnya enggak. Nah ini Pak Sukadi jual bibit enggak ini Pak? Yang saya utamakan memang menjual bibit. Oh luar biasa Pak, juga adalah menjual bibit karena dengan penjualan bibit itu juga pemasukan juga luar biasa ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Untuk Alhamdulillah. tambahan
kemasukan ekonomi. Wah, kan ekonomi sama biaya perawatan ya, Pak. Biaya perawatan. Beli pupuk dan lain sebagainya. Untuk bibit-bibit di sini itu dijual dengan kisaran harga berapa, Pak? Nah, saya memang menjual harga bibit ini standar bibit terendah memang 125.000. Terendah tetap 125.000 rupiah ya. Dengan ketinggian minimal 60 cm. 60 cm. Berarti segini ya, Pak ya? Ya. Segini 125. Tapi saya lihat tadi bibitnya Pak Sukadi memang bagus. Memang terawat. Ada yang sudah 1 meter up, ada yang 2 meter up pun ada ya, Pak ya? Ada. Harga Tinggal tetap dipilih. sama. Harga tetap sama. Nah, terkecuali nanti yang kita masukkan dalam planter bag. Oh, yang planter bag pasti beda ya, Pak. Beda. Kalau yang di planter bag berapa, Pak? Nah, yang di planter bag itu bermula asal standar harga 125. Saya bisa menjual 200. Oh, 200.000 ya. Karena planter bagnya Ya, sudah 11 liter. 11 liter. Jadi untuk digronding ke tanah langsung ngacir ya, Pak, pertumbuhannya ya, Pak ya. Iya. Oh, gitu. Kalau paling mahal ini jenis apa, Pak? Nah, kalau yang paling mahal saya masih mengutamakan yang jenis Lamborghini Lamborghini IFG 29. IFG 29 itu keunggulannya apa, Pak, itu, Pak? Keunggulannya buahnya manis, non biji, Non biji, seedless berarti ya, Pak ya. seedless, dan warnanya hijau. Warnanya hijau. Wah, menarik ya. Lamborghini. Wah, nanti Lamborghini. berapa harganya itu, Pak? Nah, Bibitnya? kalau saya menjual harga bibit dalam planter bag 11 liter, ketinggian rata-rata 1,5 meter, Oke. itu 1 juta. 1 juta. Wah, ngeri ya. Harganya 1 juta. Luar biasa. Nah, ini bagi teman-teman bisa menjadi inspirasi ya bagi sahabat pertanian di rumah. Oh, ternyata budidaya anggur mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena dengan jualan bibit juga akan memberikan pemasukan ekonomi ya, Pak ya. Iya. Nah, kemudian kita melihat saat ini ya, Pak ya, fenomena-fenomena saat ini banyak sekali pembibit anggur itu yang menjual anggur itu bibitnya secara ugal-ugalan, gitu, Pak. Jadi maksudnya jualnya di bawah harga pasaran. Padahal kan kita dulu sudah mempunyai kesepakatan teman-teman pengangguran di seluruh Indonesia bahwa minimal bibit dijual 125.000. Iya. Nah, tapi di sini ada sih Pak pedagang yang mungkin karena kebutuhannya banyak, kemudian dia menjualnya juga ugal-ugalan. Mungkin dengan uang 50.000 pun sekarang sudah dapat bibit, Pak. Ya, tapi ya kondisinya ya begitulah bibitnya ya. Iya. Mungkin pandangan seperti itu gimana, Pak, tentang penjualan bibit yang di bawah standar itu, Pak? Kalau penjualan orang menjual di bawah standar, saya tidak risau. Karena konsumen yang pernah datang ke sini banyak yang kecewa dengan online yang harga mengiming-imingi sangat murah. Iya, jangan murah. Nah. 100.000 dapat 5 gitu ya. 100.000 dapat 3. Dapat 3. Jenis Ninel harga partai. Yang 100.000 datang dapat Isabella 5. gitu. Ternyata yang datang Red Master. Red Master, Isabella gitu. Tapi alhamdulillah setelah dia datang ke sini dan merasakan buahnya 125 dia beli. Dia beli ya. Lebih mantap. Nah, Bahkan betul. ada satu kawalan pembimbingan di saat nanti proses pembuahan, tapi hanya melalui HP. Melalui WA konsultasi ya, Pak. Jadi dipantau pertumbuhannya itu melalui WA oleh Pak Sukardi bagi para pembeli. Jadi teman-teman para pemula atau para penggiat pertanian ketika membeli buah anggur bibit ya, bibit mungkin ada iming-iming, wah ini 50.000 murah ini. Tapi kondisi bibitnya pasti memprihatinkan, masih kecil, habis grafting baru tumbuh. Nah itu baru diperhatikan juga karena ketika kita mau menghemat tapi nantinya malah boros karena ketika tanam pasti itu akan mati gitu ya. Jadi kita mending pilih bibit yang sebenarnya sudah siap tanam gitu ya. Jadi itu sebuah edukasi juga bagi para teman-teman pengangguran pemula, jangan tergiur harga rendah gitu ya, yang paling penting itu. Kemudian ini Pak, ada lagi satu fenomena baru ini ya. Iya. Jadi Pak Sukardi ini kan bermain anggurnya sudah lama ya Pak? Sejak tahun berapa Pak? Kalau bermain anggur sebenarnya saya itu sudah mulai dari tahun 96. 96. 2009. 2009 ya Pak? Bukan. 1996. 1996 Wah. Itu belum ya padahal ya, belum Itu di ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Asli itu. saya Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Dulu apa Pak yang dibudidayakan di sana?
Saya pertama hanya Yellow Belgia Yellow Belgia. karena yang Ninel apa semua itu belum masuk. Oh gitu. Dari 96 tadi ya Pak ya. Sudah menanam pohon Yellow Belgia. Yellow Belgia Wah luar plus Isabella plus Isabella ya Pak ya. karena itu untuk induknya. Untuk induknya. Oh luar biasa dari Jawa Timur ya Pak. Ya, Jawa Timurnya mana Pak? Kediri. Oh dari Kediri. Ya, Kediri. Oh betul-betul Yellow Belgia. Nah ini berarti sangat berarti sangat senior sekali gitu ya. Tahu anggur impor mulai tahun berapa Pak? Nah, sebenarnya dari sejak itu sudah tahu. Sudah tahu, tapi mungkin untuk mendapatkan Untuk bibitnya mendapatkan dari mana itu saya yang masih belum belum bisa. bisa ya. Kemudian mulai tanam di sini sejak tahun Mulai tanam di sini saya masuk Kulon Progo ini termasuk di Brosot, ya kan? Saya 2014 mutasi warga sini. oh gitu di Kulon Kulon Progo. Progo. Setelah itu saya merintis memang menanam anggur lokal Isabella. Isabella. Karena tujuan saya setelah mendapatkan impor, nah, saya baru mengembangkan di sini. Bisa di grafting gitu ya. Udah tahu teknik grafting tak dulu ya Pak ya. Kan dari 96. Dari 96 bergelutnya, berarti sangat senior ini Pak Soekardi ini. Nah, Setelah saya mendapatkan anggur impor itu ketemunya di tahun 2018 2018. karena modal juga. Oh iya betul. Dulu saya membeli satu bibit itu dengan ketinggian rata-rata 25 cm 25 150. 150.000. Nah, saya mula dengan jenis anggur Ninel, Mel, Angelica, Angelica, Banana, Banana, Giovanni. Giovanni. Tapi ternyata di antara 4 ini yang berhasil Genja. 2 itu yang udah. Ninel sama Angelica ya Pak ya. Jadi untuk para petani muda di Indonesia dimanapun Anda berada, tetap semangat ya Pak ya. Ya. Tetap semangat. Ketika kita memperlakukan tumbuhan kita secara baik, maka pastinya tumbuhan itu akan memberikan kebaikan juga kepada kita ya Pak ya. Dan memberikan kebaikan juga kepada masyarakat sekitar nantinya ya Pak. Seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja sahabat pertanian ya, sahabat Agro Tanaman dimanapun Anda berada. Sebelum kita pisah ini kita ada cenderamata Pak ini. Nah ini Pak. Oke, ini ada topi Pak. Nanti buat berkebun biar tidak kepanasan. Alhamdulillah. Jadi namanya pengangguran bahagia. Jadi ketika dia menjadi pengangguran, jadi jangan lupa bahagia. Dan setelah kita menjadi pengangguran, maka kita akan bahagia. Monggo Pak, silakan. Sebenarnya ini saya terima kasih banyak diberi cenderamata pengangguran bahagia. Sedangkan saya labelnya itu jangan lupa bahagia. Tidak ada bahagia. Jadi pas ini ya Pak ya, pas sekali. Cuman di sini bahagia saja, pengangguran bahagia. Nah, di gerobak sana jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi sahabat Agro Tanaman dan sahabat pertanian di manapun Anda berada, jangan lupa bahagia gitu ya. Itu Jangan lupa bahagia. kunci Kuncinya. utama ya Pak ya. Baik, demikian dari kami liputan kami di kebun Mekarsari Jerunan Brosot Galur ya Pak ya. Galur, Daerah Galur Kulon Progo. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat bagi teman-teman semua. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.